Kalian telah sampai pada bab kedua materi kesetimbangan kimia dan KSP. Pada bab kedua ini kita akan membahas mengenai variabel yang mempengaruhi kesetimbangan kimia. Jadi kita punya tekanan, suhu, volume, dan juga katalis, dan bagaimana variabel-variabel ini mempengaruhi arah dari kesetimbangan kimia, apakah ke arah reaktan atau ke arah produk. Nah, untuk itu langsung saja kita masuk ke materinya. Kalian bisa cek halaman saya di yunacademy.com/user/rahma.muyas. Jangan lupa untuk klik like dan share video ini setelah kalian selesai menonton ya. Jadi yang pertama, keseimbangan kimia itu dipengaruhi oleh konsentrasi. Konsentrasi di sini adalah konsentrasi dari reaktan A dengan reaktan B atau konsentrasi dari produk C dan D. Jadi ketika kita menambahkan konsentrasi A atau B, kita tambahkan ya plus, maka kesetimbangan akan bergeser ke kanan, ke arah maju, ke arah pembentukan C dan D. Sebaliknya, ketika kita tambah konsentrasi dari C atau D, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri, ke arah pembentukan reaktannya ini atau ke arah reaksi balik. Jadi gampang aja ya, kalau kita tambah A plus B maka bergesernya ke C dan D, dan sebaliknya. Sedangkan kalau misalnya kita kecilkan semuanya konsentrasi dari A, B, C, D, yaitu kita lakukan pengenceran, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi dengan jumlah molekul terbanyak atau yang konsentrasinya bertambah. Dan nanti akan jelas setelah kali kita melakukan perhitungan di bab selanjutnya. Bagaimana dengan tekanan atau volume dalam mempengaruhi kesetimbangan kimia? Jadi ketika tekanan itu kita tambah, otomatis maka volume dari suatu reaksi itu pasti akan mengecil, karena kan tekanannya kita tambah. Jadi kita tekan, volumenya mengecil, maka kesetimbangan bergeser ke arah zat dengan koefisien yang kecil. Jadi kalau koefisien di reaktannya lebih kecil dari produk, maka ketika kita tambah tekanannya, kesetimbangan bergeser ke reaktan. Sebaliknya, ketika tekanan kita kurangi, maka kan volumenya membesar otomatis ya kan. Jadi kalau tekanan kita bayangkan piston, jadi kalau pistonnya kita agak kita naikkan, maka volumenya kan membesar, maka kesetimbangan bergeser ke arah zat dengan koefisien besar. Jadi kita gampangnya sih kita lihat volumenya, kalau volume kecil koefisien kecil, volume besar koefisien besar. Untuk kimia dan ketika banyak hal-hal yang sifatnya menghafal itu penting kalau kita menggunakan sesuatu yang beritme. Jadi volume kecil koefisien kecil, volume besar koefisien besar. Bagaimana dengan suhu? Jadi kan suatu reaksi itu bisa berupa dua macam. Yang pertama yaitu reaksi endotherm atau reaksi yang menyerap kalor. Nah, ketika suhu itu kita naikkan, otomatis kesetimbangan itu bergeser ke zat atau senyawa yang menyerap kalor, yaitu reaksi endotherm. Dan sebaliknya, ketika suhu kita kurangi atau kita perdingin ya, maka kesetimbangan bergeser ke zat yang melepas kalor atau reaksi exotherm. Ini kita punya contoh. Jadi N2O4 telurnya menjadi direaksikan menjadi 2NO2 dan dia punya perubahan entalpinya adalah 58 kJ dan dia bersifat endotherm atau menyerap kalor. Dia membutuhkan kalor ya dalam pembentukan NO2 ini. Sedangkan untuk pembentukan N2O4 sendiri dia melepaskan kalor, dan ini adalah jumlah energi yang dilepaskan atau jumlah kalor yaitu minus 58 kJ dan dia bersifat exotherm. Maka ketika kita suhu itu kita naikkan, maka yang lebih kesetimbangan akan bergeser ke zat yang bereaksi endotherm, yang merupakan reaksi endotherm, sehingga kesetimbangan akan bergeser ke pembentukan NO2. Sedangkan ketika suhu kita turunkan, otomatis kesetimbangan itu akan bergeser ke
reaksi yang eksoterm, sehingga ketika suhu kita turunkan, pembentukan N2O4 akan menjadi lebih banyak. Ada satu hal lagi yang juga mempengaruhi kesetimbangan kimia. Yang terakhir adalah katalis, yaitu dia dapat memperbesar laju reaksi maju dan reaksi balik tanpa mempengaruhi susunan kesetimbangan. Jadi dengan adanya katalis, dia hanya memperbesar lajunya tanpa mempengaruhi susunan kesetimbangan. Dia berguna untuk mempercepat tercapainya kesetimbangan, terutama untuk reaksi dengan suhu tinggi. Jadi memang untuk reaksi-reaksi dengan suhu tinggi kita biasanya pakai katalis, karena juga untuk mengurangi margin of error ketika suhu tinggi. Nah, 4 hal itulah yang mempengaruhi bagaimana kesetimbangan kimia itu terjadi ke arah reaksi maju atau reaksi balik. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai konstanta atau tetapan dari kesetimbangan kimia yang diikuti dengan perhitungan-perhitungan yang meliputi dari tetapan kesetimbangan kimia tersebut. Untuk itu langsung aja kayaknya kita klik bab ketiga yang berjudul tetapan kesetimbangan kimia.